Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok kami dari kelas perancangan website A akan menjelaskan proyek akhir dari kami, yaitu website ekspor Indonesia dengan tema pariwisata. Sebelum kami menjelaskan proyek dari kami, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Bagus Rizky Alfian, NIM 1924 10 10 30 32, dan rekan saya Karisma Triananda Drinova, NIM 1924 10 10 30 19. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana fitur kami, latar belakang pembuatan proyek kami, serta bagaimana kita cara mengembangkan fitur-fitur yang ada di website kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Karisma. Yang pertama, untuk latar belakang pengembangan website kami, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak pantai. Namun, pantai-pantai yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terekspos karena kurangnya publikasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Hanya sebagian pantai yang terkenal saja yang diketahui oleh para wisatawan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan website sebagai media publikasi untuk mempublikasikan pantai yang ada di Indonesia. Website ini dikembangkan agar dapat memudahkan para wisatawan untuk mengakses informasi lengkap mengenai pantai-pantai yang ada di Indonesia. Website yang kami kembangkan menggunakan teknologi informasi yang sudah ada seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Meskipun tema yang kami ambil yaitu pariwisata, yang tidak terlepas dari tempat wisata seperti gunung dan monumen maupun tempat bersejarah lainnya, tetapi website yang kami kembangkan ini belum sepenuhnya sempurna dan memiliki batasan-batasan, yaitu website kami lebih ditekankan hanya pada satu jenis tempat wisata, yaitu pantai. Lalu tempat wisata yang kami publikasikan khusus pantai-pantai yang terletak di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dan website kami belum dapat diakses secara sepenuhnya karena memerlukan domain. Website ini hanya bisa diakses menggunakan local files. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan-tampilan dari website kami. Jadi ini tampilan website kami. Kemudian saya akan menjelaskan website kami lebih lanjut di web seperti itu. Jadi di sini terdapat halaman home. Di halaman home terdapat pertama terdapat Discover Our Talent Indonesia, kemudian terdapat dua button yaitu Search dan Join Us. Di mana kalau kita mengeklik Search itu langsung berpindah ke halaman destination ini seperti itu. Kemudian kalau kita mengeklik Join Us, di sini akan memunculkan konten di mana berisi tentang apa sih yang kamu dapatkan jika join di komunitas kami, yaitu yang pertama meeting new friends, discover together, dan kemudian get experience. Kemudian di bawahnya terdapat tombol join us, di mana kalau kita mengeklik join us ini, langsung akan berpindah ke halaman pengisian formulir. Jadi di sini, jika pengguna tertarik untuk bergabung di komunitas kami, nanti bisa mengisi namanya, formulir-formulir yang ada di layar ini, seperti itu. Kemudian, di bagian tengah terdapat sebuah intro atau penjelasan singkat mengenai website kami, Find a Paradise dan Find the Beauty of Indonesian Beach right here, seperti itu. Kemudian yang di bawah, ini terdapat fitur beach, yaitu fitur beach yaitu di sini menampilkan pantai-pantai yang sering dikunjungi dan sering dicari di website kami. Kemudian yang di bawahnya itu terdapat penjelasan informasi mengenai kontak yang bisa dihubungi di admin kami, yaitu sosial media Instagram, Facebook, Twitter, dan tentu saja melalui nomor HP seperti itu. Kemudian untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Ya, pada halaman destination ini, yang pertama yaitu terdapat navigasi yang terletak di bagian atas halaman, kemudian ada search bar yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian terhadap pantai-pantai yang ada di Indonesia. Kemudian di tengah ini terdapat list atau daftar-daftar pantai yang
ada di Indonesia dan dicetak atau dimunculkan secara acak dan belum tersorting. Dan apabila pengguna ingin mensortingnya, maka pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri, yaitu fitur filter. Di sini fitur filter akan mensorting pencarian pantai berdasarkan rating, berdasarkan provinsi, dan berdasarkan kota. Selanjutnya, pada list daftar pantai tersebut, apabila diklik gambarnya atau diklik pantainya, maka akan menuju ke halaman di mana informasi mendetail mengenai pantai tersebut ditampilkan. Di sini terdapat nama pantai dan lokasi-lokasinya ada di mana. Kemudian ada fasilitas, deskripsi pantai, dan ada review yang direview berdasarkan pemandangannya, kerapian, fasilitas, infrastruktur, kebersihan, dan keamanan, serta ada review dari akun-akun yang telah mengunjungi pantai ini. Kemudian di bagian bawah ada galeri untuk menampung foto-foto dan video panorama yang diambil dari pantai ini, sehingga akan menarik wisatawan baik lokal maupun asing untuk mengunjunginya secara langsung. Selanjutnya, pada halaman histori, pada halaman histori ini terdapat pantai, atau lebih tepatnya untuk menjelaskan mengenai sejarah-sejarah pantai dan informasi lainnya yang nantinya akan mengedukasi para wisatawan apabila ingin mengenal dan mengeksplor lebih jauh mengenai pantai-pantai yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk halaman berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagus. Oke, terima kasih Karisma. Di sini saya akan melanjutkan halaman yang selanjutnya, yaitu galeri. Di galeri ini, kita langsung disuguhkan oleh slideshow, di mana slideshow ini bisa berjalan dengan otomatis. Di mana di slideshow ini kita menampilkan foto-foto pantai yang ada di Indonesia. Kemudian di bawahnya ini terdapat sebuah daftar foto yang banyak ya. Di sini jadi fungsinya itu untuk bisa mengupload gambar yang telah dicari oleh admin kami dan diupload di bagian ini supaya menjadi daya tarik oleh para wisatawan agar bisa mendatangi pantai tersebut. Kemudian di bawah foto itu terdapat tag. Tag-nya itu berfungsi untuk sebagai kategori lah, kategori pantai apa yang kami foto, terus bagian apa yang kami foto, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu community. Nah, di community ini fungsi dari halaman community ini sebagai penjelasan profil dari komunitas kami, di mana di komunitas tersebut terdapat leader, terdapat creative team, dan bidang-bidang lainnya. Jadi di sini itu sebagai profil siapa sih yang mengatur atau mengorganisir komunitas kami, seperti itu. Kemudian tak lupa kami juga menyantumkan sponsor yang mendukung kami. Ini sponsornya ini hanya contoh saja, bukan yang asli, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang ada di website kami itu dikembangkan. Secara umum, hampir sama bentuk dari CSS serta HTML dari website kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan HTML yang mungkin yang berbeda dari yang lainnya. Yang pertama yaitu di indeks HTML itu menampilkan home. Jadi di indeks HTML ini sebagai halaman utama home kami. Jadi di halaman home utama dari kami itu terdapat 4 div utama, yaitu bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, dan bagian bawah sendiri. Kemudian bagian atas itu terdapat navbar. Jadi di sana itu navbarnya itu berfungsi untuk navigasi biar kita bisa berpindah di page yang satu dan di page yang lainnya. Kemudian di bagian atas itu juga terdapat jargon Discover Our Treasure in Indonesia, di mana di sana itu terdapat 2 button. Yang pertama itu button search dan button join us. Seperti yang saya jelaskan tadi, button tersebut memiliki fungsi biar kita bisa berpindah ke halaman yang lainnya. Nah, di button join us ini jika kita mengklik tersebut akan menampilkan sebuah modal konten, ya namanya modal konten. Itu di sana itu terdapat slideshow foto-foto yang menjelaskan apa yang didapatkan jika mengikuti komunitas kami.
Jadi di slideshow itu dapat 3 foto sebenarnya. Kemudian bagaimana sih cara kami agar bisa berpindah fotonya dan menampilkan fotonya itu bisa berpindah bagus seperti itu. Nah, kami menggunakan JavaScript supaya bisa berpindah. Jadi logikanya seperti yang ada di bawah sini. Jadi kita men-setting kan itu kan terdapat 3 div. Yang pertama itu foto yang div untuk foto pertama, untuk foto yang dan div kedua untuk foto yang kedua dan seterusnya. Nah, jadi di sana itu kami langsung menampilkan div yang bagian pertama saja dengan model stylenya itu blok. Jadi pertama itu langsung menampilkan div yang pertama. Kemudian jika kita mengeklik tanda panah kanan atau panah kiri, itu untuk div yang kedua dan div yang ketiga atau div yang ketiga itu mode display-nya langsung ke blok dan div yang pertama itu mode display-nya itu langsung ke non. Jadi sistemnya itu logikanya itu seperti kayak mengaktifkan dan menonaktifkan div mana yang akan kalian lihat seperti itu. Kemudian di bagian tengah itu terdapat sebuah profile atau intro itu dari website kami. Di bagian kiri seperti yang saya tampilkan tadi itu ada Find a Paradise. Kemudian yang di bagian kanan ini itu kita menambahkan SVG. Jadi SVG ini kayak bentuk shape yang bisa kita edit semau kita. Jadi SVG yang saya tampilkan di website kami yaitu berbentuk trapesium, di mana itu berisikan intro dari website kami seperti itu. Mengapa kita menggunakan SVG? Karena di CSS tersendiri itu bentuk yang seperti itu tidak ada. Jadi kita membuat SVG supaya bisa berbentuk semau yang kita inginkan seperti itu. Kemudian dapat di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini seperti yang saya tampilkan tadi itu menjelaskan fitur beach yang dimana menjelaskan pantai mana yang sering kita kunjungi. Dan di sana itu terdapat 3 cards. Terdapat 3 cards. Yang pertama itu cards-nya cards pantai-pantai yang ada di Indonesia dan cards yang dimana yang sering kalian kunjungi seperti itu. Kemudian dapat kelas bawah sendiri, di mana di bawah kelas sendiri itu menampilkan media mana sebagai komunikasi antara pengguna dan admin. Jadi kita tampilkan media IG, Twitter, Facebook, kemudian dan tidak lupa kita menampilkan nomor kontak dari kami sebagai penghubung antara pengguna serta admin dari kami seperti itu. Kemudian untuk CSS-nya berfungsi untuk sebagai memperindah website kami supaya sesuai dengan desain yang ada di mockup. Kemudian saya akan menjelaskan yang di bagian galeri. Jadi di bagian galeri ini yang membedakan itu terdapat slideshow. Di mana slideshow-nya ini tidak sama yang terdapat di indeks. Slideshow-nya ini itu otomatis. Gimana logikanya itu beda jauh sama dengan slideshow yang di indeks, yaitu kita hanya menampilkan 3 foto. 3 foto di mana fotonya itu saling berdempetan, yang tadi itu saling bertumpukan, yang ini saling berdempetan. Namun saling berdempetan. Namun kemudian kita membuat div lagi di mana div-nya itu berfungsi agar yang ditampilkan itu hanya bagian satu saja seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa berpindah antara foto yang satu dan foto yang lainnya? Itu kita menggunakan di sini menggunakan CSS ya sebenarnya, menggunakan CSS di bagian sini ya, di bagian sini. Jadi kalau kita itu masuknya di bagian sini. Nah, jadi di radio one itu kayak kotak-kotak bundar yang di bawahnya itu. Nah, kalau kita mengeklik di bagian sana, nanti margin left-nya itu 0. Itu berarti bahwa yang ditampilkan itu yang bagian kiri sendiri, yang foto pertama. Kemudian margin left min 20%, jika kita mengeklik yang radio kedua, itu berarti bahwa fotonya itu akan berpindah ke kiri 20%, seperti itu. Dan radio ketiga, kita ngeklik radio ketiga, nanti margin left-nya min 50%, yang berarti nanti fotonya itu bergeser ke kiri 40%, seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan sesuatunya itu secara otomatis. Jadi kalau otomatis kita menggunakan JavaScript yang ada di bawah ini. Kita menggunakan counter, di mana counternya itu terhubung dengan LID radio itu yang kayak bundar bawah itu. Nah, jadi kita membuat function set interval.
set interval 5.000 yang berarti kita menginterval waktu selama 5 detik, nanti ngapain sih? Nah, selama 5 detik itu nanti antara 5 detik itu nanti radionya itu bertambah 1 sehingga secara otomatis nanti akan berpindah geser ke bagian 2 dan bagian ketiga seperti itu. Dan kemudian untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Ya, pada halaman destination ini kami menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian HTML ini terdapat bagian head, yaitu untuk menampung meta charset, meta name, title untuk judul di halaman web, dan link untuk merelasikan HTML dengan CSS. Selanjutnya pada bagian body itu terdapat header. Nah, header ini akan menampung navigasi. Di situ terdapat div class dengan kelas menu, dan terdapat navigasi yang akan merelasikan antara halaman satu dengan halaman yang lain, seperti halaman home, destination, history, gallery, dan community. Di halaman destination ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian navigasi tersebut, kemudian pada bagian search bar, dan bagian daftar atau list, dan bagian filter. Nah, di sini pada bagian search itu menggunakan input agar dapat menerima inputan dari pengguna apabila ingin melakukan pencarian terhadap pantai. Selanjutnya pada bagian div dengan kelas container itu akan menampung bagian filter yang sudah saya sebutkan tadi, yang dapat mensorting daftar atau list itu berdasarkan rating, provinsi, dan kota. Selanjutnya pada bagian div class itu, ini kelas untuk daftar atau list ini terdapat ada 6 card untuk menampung daftar-daftar pantai yang ada di Indonesia. Di dalam elemen div itu terdapat gambar yang menampung link agar dapat menuju ke destination 2. Kemudian pada halaman destination 2 kurang lebih sama dengan halaman destination, yaitu terdapat head, kemudian body untuk menampung navigasi dan search bar. Nah, namun bedanya itu pada kontainernya. Di sini kontainernya itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian foto, pada bagian tulisan, lokasi, fasilitas, deskripsi, untuk review, dan galeri. Nah, kami ini melakukan styling untuk mempercantik tampilan website ini menggunakan CSS dan Flexbox. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagus. Oke, terima kasih Karisma. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknologi yang kami buat untuk membuat website tersebut. Jadi teknologi yang kami gunakan itu yang pertama kita mendesain mockup. Jadi kami mendesain mockupnya itu menggunakan Figma. Di mana di Figma ini memiliki fitur yang sangat memudahkan kita untuk berdiskusi, yaitu terdapat fitur di mana kita bisa mendesainnya itu bareng-bareng dengan live. Jadi itu akan mempermudah kami untuk berdiskusi, untuk membuat desainnya lebih bagus lagi seperti itu. Kemudian setelah kami mendesain mockup, kemudian kami mengimplementasi mockup tersebut menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript seperti itu. Nah, kami menyesuaikannya persis seperti yang ada di Figma dengan semampu kami. Kemudian kami mengetes hasil dari codingan kami itu menggunakan browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox yang telah terdukung atau mendukung HTML5 sebagai versi terbaru dari markup language-nya, serta mendukung bahasa JavaScript yang kami gunakan. Sedangkan untuk mengkolaborasi proyek kami, setelah berdiskusi lebih lanjut, kami menggunakan GitHub dan WhatsApp sebagai narah hubung berdiskusi kami dan sebagai menguploadkan proyek kami di dalam satu wadah, yaitu di GitHub seperti itu. Kemudian orang yang terlibat dalam penyusunan fitur yaitu ya saya sendiri, Bagus, dan rekan saya Karisma. Jadi di sini kami mendiskusikan fitur-fitur dari kami
serta kami menilai satu sama lain desain dari saya dan desain dari kalian semua tersendiri, dan menggagas konsep serta mengimplementasi program serta membagi tugasnya itu secara bareng-bareng dan bersamaan, dan berdiskusi supaya agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan history commit. Di sini dapat banyak history commit, di mana di history commit ini kami juga mendesain, merevisi program kami, mendiskusikan ulang, serta menambah warna ataupun mengganti warna yang ada di website kami seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.